Kembali lagi bersama saya Rosi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, Kuskupan Ruteng telah menetapkan Festival Golocuru sebagai salah satu event tahunan yang puncaknya jatuh pada setiap tanggal 7 Oktober. Ini berkenaan dengan tradisi iman umat Katolik di Manggarai dalam menghormati Bunda Maria. Selain berdoa rosario di lingkungan, ada prosesi akbar menuju Taman Doa Golocuru. Sobat Media Komsos, Festival Golocuru tahun 2023 sebentar lagi akan dilaksanakan. Di tahun kedua penyelenggaraan festival ini, tentu rangkaian acara akan dikemas dengan lebih istimewa. Untuk itu kita akan berbincang bersama Romo Marten Jenarut, Ketua Pelaksana Festival Golocuru 2023. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabar Romo? Kabar baik. Ya, puji Tuhan kabar baik. Nah Romo, saya ingin bertanya, Festival Golocuru akan dilaksanakan sebentar lagi. Apa konteks dari festival ini, Romo? Festival Golocuru ya, adalah sebuah festival Maria Ratu Rosari. Ya, itu merupakan bagian dari program besar Kuskupan Ruteng yang kita sebut pariwisata holistik. Ya, program besar Kuskupan Ruteng pariwisata holistik hanya mau menegaskan bahwa urusan pariwisata ini ternyata tidak hanya satu dimensi, multidimensi. Dia menyentuh aspek ekonomi, aspek budaya, juga aspek religius. Dalam konteks pariwisata ya holistik, aspek religius itulah maka Gereja Kuskupan Ruteng melaksanakan Festival Maria Ratu Rosari Golocuru. Pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi itu semua? Ya. Hal yang menjadi latar belakang itu yang pertama, ya, Gereja Kuskupan Ruteng meyakini bahwa pariwisata itu adalah ya upaya untuk upaya untuk mengendus jejak-jejak Allah, jejak-jejak Tuhan, ya, melalui perjumpaan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, termasuk juga manusia dengan budaya. Yang kedua, ya, Gereja Kuskupan Ruteng juga meyakini ya, Bunda Maria yang selama ini menjadi salah satu subjek spiritual, ya, menjadi perantara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan keyakinan itulah yang membuat ya Kuskupan Ruteng di tahun 2023 ini ya dalam konteks pariwisata holistik tadi ya melaksanakan Festival Maria Ratu Rosari Golocuru. Nah, oke Romo, tadi disinggung juga bahwa salah satu tujuannya juga ini untuk menyentuh aspek spiritual religi. Nah, mungkin harapannya nih, apa kira-kira yang bisa dicapai dari festival ini untuk aspek-aspek lain, Romo? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Festival Golocuru ya ini adalah bagian dari pariwisata holistik. Karena itu Festival Golocuru tidak hanya berdimensi religius. Dalam konteks dimensi religius, kita berharap dengan Festival Golocuru ini membuat orang semakin mencintai Bunda Maria, membuat orang semakin dekat dengan Bunda Maria, membuat orang semakin selalu ada bersama Maria dalam doa kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, Festival Golocuru sebagai sebuah festival rohani, spiritual, ya, akan menjadi sarana untuk membantu peningkatan pengembangan iman umat, ya, khususnya dalam relasi antara manusia melalui Bunda Maria sampai kepada Tuhan. Selain berdimensi religius, juga kegiatan Festival Golocuru ini dikemas supaya juga berdimensi ekonomi. Maka di dalam kegiatan Festival Golocuru juga kita membuka ruang ini, pameran UMKM. Selain itu juga berdimensi budaya, ya. Dan berdimensi budaya ini sudah dimulai dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat sebagai pemegang ulayat
di mana situs Golocuru itu berada. Ya. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan seni tari, ada pertunjukan-pertunjukan yang memperlihatkan seni budaya dari kebudayaan Manggarai pada umumnya. Ya, jadi ada banyak dimensi, tidak hanya spiritual religi, tetapi ada ekonomi dan juga budaya. Nah, Romo, festival ini akan berlangsung dari 4 sampai dengan 7 Oktober. Apa saja kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam festival ini? Festival Golocuru, ya, Maria Ratu Rosari, ya. Kegiatan paling utama itu adalah kegiatan spiritualnya, kegiatan rohani. Dan kegiatan rohani itu diperlihatkan dengan acara-acara prosesi, ya. Sesudah itu acara-acara diskusi tentang Bunda Maria, ya, termasuk juga kegiatan doa dan misa di gereja maupun di Golocuru sebagai situs rohani. Ya. Yang kedua, kegiatan lain yang juga akan diperlihatkan selama festival itu adalah pada saat itu juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan karitatif, ya. Dan kegiatan-kegiatan karitatif ini, ya, itu akan dilaksanakan pada kelompok-kelompok rentan yang sudah diinventarisir oleh panitia. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Kelompok-kelompok UMKM diberikan kesempatan ini di sentral kegiatan festival untuk mempromosikan sekaligus menjual produk-produk, ya, kegiatan ekonomi yang sudah mereka dapatkan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan kebudayaan, ya. Kegiatan kebudayaan, ada tarian, ya, dengan warna dasar budaya Manggarai, juga akan ada caci, ya. Pertandingan caci ini merupakan satu seni tari orang Manggarai yang khas, dan itu nanti akan juga diperlihatkan, ya, akan juga dilaksanakan pada saat festival. Romo, ini dengan lokasi tempat kegiatannya, ini nanti lokasinya di mana? Mengingat Taman Doa Golocuru ini terbatas luasnya, Romo. Baik, pusat kegiatan dari Festival Golocuru itu akan dibuat di pelataran Katedral Gereja Keuskupan Ruteng. Memang ada pertanyaan, ya, kenapa kegiatan Festival Golocuru itu tidak dibuat di Golocuru? Ya, saya hanya mau menegaskan bahwa, ya, Golocuru sebagai situs rohani, ya, situs rohani itu adalah bagian dari inti kehidupan menggereja Keuskupan Ruteng. Lokasinya itu ada di Golocuru, ya. Meskipun namanya itu Festival Golocuru, karena itu menjadi bagian dari kehidupan menggereja, maka kita tarik itu Golocuru supaya itu dibawa di pusat gereja Keuskupan Ruteng yang kita sebut itu Gereja Katedral Keuskupan Ruteng. Selain alasan praktis bahwa Golocuru tempatnya kecil, ya, sedangkan kegiatan ini membutuhkan tempat yang lebih besar dan lebih luas, dan akses banyak orang lebih gampang. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa, ya, namanya Festival Golocuru, ya, tetapi karena Golocuru sebagai tempat situs rohani Bunda Maria itu adalah bagian kecil dari konteks gereja lokal Keuskupan Ruteng, maka sebaiknya itu tetap dilakukan di pusat gereja Keuskupan Ruteng yang kita sebut katedral itu. Oke, Romo. Untuk peserta festival sendiri, apakah paroki-paroki sekuskupan akan diundang hadir? Lalu bagaimana dengan akomodasi mereka, Romo? Ya. Penginapan dan lain-lain. Festival Golocuru ini program Keuskupan Ruteng. Karena itu 86 paroki ini diwajibkan diundang hadir, ya. Namun dalam pertimbangan tertentu yang kita wajibkan hadir itu adalah paroki-paroki yang ada di wilayah Kevikepan Ruteng, ya. Namun
dalam pertimbangan tertentu juga, ya, kita tetap meminta supaya paroki-paroki yang ada di kefikepan lain, apalagi ada di dalam wilayah Kabupaten Manggarai, ya, diwajibkan hadir untuk ikut. Bagaimana dengan akomodasi mereka? Ini hal yang sangat luar biasa ketika paroki katedral ini sudah membangun partisipasi umat katedral, termasuk paroki Kumba, paroki Ceboniki, paroki Karot, untuk menyiapkan, ya, akomodasi bagi semua tamu yang datang dari paroki-paroki lain. Sekali lagi saya mau katakan, ini sesuatu yang luar biasa ini, ketika paroki-paroki kota, paroki-paroki yang ada di wilayah Ruteng, dengan hati tulus, hati terbuka, siap memberikan akomodasi yang maksimal terhadap para tamu yang ada. Saya juga mau mengatakan begini, ya, bahwa, ya, ada begitu banyak orang di wilayah Kuskupan Ruteng ini yang memiliki pengalaman religius tersendiri dengan Festival Golocuru. Dan ketika Festival Golocuru ini diangkat menjadi sebuah festival besar, ada begitu banyak orang yang antusias, dan antusiasme itulah yang membuat mereka siap menerima siapapun yang mengikuti festival. Wah, sungguh luar biasa ya Romo. Nah, ini yang terakhir nih tentang kepanitiaan Festival Golocuru 2023. Tentu paroki-paroki di Kota Ruteng atau Kefikepan Ruteng menjadi tuan rumah. Nah, selain itu siapa lagi yang terlibat, Romo? Terima kasih nih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Festival Golocuru ini kan salah satu bagian dari pariwisata holistik yang menjadi program pastoral Keuskupan Ruteng. Ya, bukan kebetulan ketika ternyata tagline pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, ya, juga mengangkat pariwisata religius dan kultural. Ya, jadi ada sebuah pertautan program antara gereja dengan pemerintah. Ketika ada pertautan, ya, satu program yang sama, ya, antara gereja dengan pemerintah daerah, maka dalam konteks Festival Golocuru, pemerintah daerah ikut terlibat, ya, dalam kepanitiaan. Dan keterlibatan pemerintah daerah, ya, dalam kepanitiaan Festival Golocuru merupakan bentuk dukungan secara institusional Pemda Manggarai untuk mendukung suksesnya Festival Golocuru. Dalam konteks itu tadi, pariwisata yang holistik, pariwisata yang selain menyentuh aspek spiritual, juga budaya, termasuk ekonomi. Hal yang lain juga yang saya mau katakan bahwa tagline pariwisata Pemda Kabupaten Manggarai ini kan, ya, pariwisata yang menjamin land of harmony, ya, keharmonisan baik di dalam relasi sosial maupun relasi dengan lingkungan, termasuk maupun dengan relasi dengan budaya. Untuk saya konsep land of harmony persis, ya, bersentuhan juga dengan konsep pariwisata holistik. Karena itu kolaborasi sinergitas antara Pemda Manggarai yang masuk di dalam kepanitiaan Festival Golocuru ini menjadi satu kekuatan yang besar untuk mensukseskan Festival Golocuru. Selain itu, yang ikut terlibat ini kelompok-kelompok UMKM. Yang juga ikut terlibat ini sekolah-sekolah nih, lembaga-lembaga pendidikan. Yang ikut terlibat ini adalah tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Dan keterlibatan semua pihak untuk saya menjadi sesuatu yang indah dan menarik, dan saya yakin keterlibatan semua pihak itu akan membuat apa yang menjadi tujuan akan kita bisa capai. Nah, Romo, bicara tentang Land of Harmony itu tadi, apakah dalam festival ini ada keterlibatan dari lintas agama gitu, Romo? Rosi, saya mau katakan bahwa Festival Golocuru ini, ya, menjadi sebuah festival besar
dan untuk saya menjadi sebuah festival luar biasa karena ternyata ada begitu banyak pihak yang mau ikut terlibat. Selain keterlibatan Pemda, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh adat, termasuk sekolah-sekolah, ya, pada Festival Golocuru, ya, dalam koordinasi Kementerian Agama Kabupaten Manggarai yang dipimpin langsung oleh kepala kantor, ya, ini telah mengkoordinir, ya, untuk mengundang agama-agama lain juga ikut terlibat. Jadi di dalam kepanitiaan ini juga melibatkan saudara-saudara kita yang beragama Islam, beragama Hindu, ya, beragama Kristen, ya, beragama Buddha, termasuk juga beragama Konghucu. Dan ketika difasilitasi supaya mereka ikut dilibatkan, ini mendapatkan respons dan antusiasme yang luar biasa ini dari kelompok-kelompok agama lain. Dan mereka akan terlibat mulai dari acara pembukaan sampai dengan mengisi acara selama festival Golocuru ini. Saya selalu yakin, ya, keberagaman ini menjadi satu modal untuk membuat hidup bersama ini menjadi lebih indah, lebih kuat, dan selalu membawakan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan bersama. Terima kasih banyak Romo, luar biasa. Semoga penyelenggaraan festival kali ini berjalan lancar dan yang paling penting adalah kita semua ikut menghadiri festival ini, seluruh umat di Keuskupan Ruteng. Sobat Media Komsos, kita masih akan berbincang masih seputar Festival Golocuru dalam program selanjutnya. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.